Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saparama Putri dengan NIM 2209085, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rancangan pembelajaran yang telah saya buat terkait pelajaran matematika untuk siswa kelas 4 sekolah dasar tentang topik membandingkan bilangan caca sampai dengan 10.000. Adapun analisis masalahnya, berdasarkan hasil observasi dan kajian literatur, ditemukan bahwa banyak sekali siswa sekolah dasar yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep membandingkan bilangan. Mereka sering sekali menghafal simbol, lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan tanpa benar-benar memahami maknanya, serta sulit sekali mengaplikasikan konsep ini ke situasi nyata. Dalam pembelajaran, siswa cepat sekali bosan, kurang memahami makna di balik angka, dan tidak mampu menghubungkan pelajaran matematika dengan pengalaman mereka sendiri. Dan disinilah saya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara konsep abstrak dan pengalaman konkret siswa yang perlu dijembatani dengan modul ajar yang kontekstual dan menarik. Adapun solusi yang saya tawarkan terkait permasalahan tersebut, saya merancang modul ajar berbasis contextual teaching and learning, di mana CTL ini saya pilih karena pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, serta mendorong mereka untuk aktif menemukan konsep secara mandiri. Saya mengemas pembelajaran ini dalam bentuk cerita kontekstual berjudul Detektif Angka di Kota Dikit. Selain itu, modul ini juga saya lengkapi dengan LKPD kolaboratif dan kuis interaktif menggunakan Canva, agar siswa tidak hanya menghafal tetapi juga belajar melalui pengalaman bermain dan berpikir. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep bilangan secara bermakna, berpikir logis, dan bekerja sama dengan teman sekelompok. Adapun landasan epistemologis yang telah saya rancang adalah analisis kebutuhan dan masalah pembelajaran berdasarkan dengan observasi dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian juga perumusan capaian pembelajaran dan indikator sesuai dengan fase B dalam kurikulum Merdeka. Kemudian perancangan alur kegiatan pembelajaran berbasis CTL yang terdiri dari 7 sintaks utama, ada konstruksi pemahaman, menemukan, bertanya, kelompok belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Kemudian ada penyusunan media digital dan LKPD interaktif untuk mendukung pengalaman belajar yang aktif. Terakhir, melalui penyesuaian dengan karakteristik perkembangan kognitif anak usia 9-10 tahun. Melalui tahapan ini, perangkat ajar dirancang secara pedagogis dan sistematis agar nantinya mudah diterapkan dalam konteks kelas yang beragam. Adapun landasan aksiologisnya, dari sisi aksiologis, rancangan modul ini memiliki potensi, nilai, dan manfaat yang besar bagi proses pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, modul ini membantu guru menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih kontekstual dan menyenangkan. Kedua, siswa akan lebih mudah memahami konsep karena belajar melalui pengalaman dan cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Ketiga, modul ini juga berperan dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila, khususnya aspek bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong melalui kegiatan kelompok dan refleksi. Selain itu, keberadaan media digital interaktif memungkinkan pembelajaran menjadi lebih visual dan menarik sesuai dengan gaya belajar generasi saat ini. Sebagai mahasiswa yang masih berada pada tahap perancangan, saya menyadari bahwa modul ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Kelebihannya, modul ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, menggunakan pendekatan CTL yang terbukti efektif dalam beberapa penelitian, serta menggabungkan cerita dan aktivitas interaktif yang menarik. Namun, kelemahannya, modul ini masih belum diuji secara empiris di kelas, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar masih belum dapat dibuktikan secara langsung. Selain itu, penggunaannya juga membutuhkan dukungan perangkat digital seperti laptop atau proyektor di kelas. Kedepannya, modul ini akan saya uji coba melalui implementasi terbatas dan evaluasi efektivitas agar bisa terus disempurnakan dan benar-benar memberikan dampak positif bagi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Demikian rancangan yang telah saya sampaikan terkait rancangan pembelajaran membandingkan bilangan sampai dengan 10.000 di kelas 4 sekolah dasar. Saya berharap rancangan ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih kontekstual, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.